Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Dwi Ardiansyah Putra dengan NPM 23031010100330. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu inventarisasi lingkungan hidup. Inventarisasi lingkungan hidup terdiri dari beberapa tingkat, yaitu tingkat nasional, tingkat pulau atau kepulauan, tingkat wilayah ekoregion. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan, pengelolaan, bentuk kerusakan, dan yang terakhir konflik dan penyebab konflik. Sekarang kita masuk bagian yang kedua, yaitu penetapan wilayah ekoregion. Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa macam kesamaan, yaitu karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan yang terakhir hasil inventarisasi lingkungan hidup. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH. RPPLH terdiri dari beberapa tingkat, yaitu RPPLH nasional, RPPLH provinsi, RPPLH kabupaten kota. RPPLH disusun oleh menteri, gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan RPPLH memperhatikan beberapa bagian, yaitu yang pertama keragaman karakter dan fungsi ekologis. Yang kedua sebaran penduduk, yang ketiga sebaran potensi sumber daya alam, yang keempat kearifan lokal, yang kelima aspirasi masyarakat, dan yang keenam perubahan iklim. RPPLH diatur dengan peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional, peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi, peraturan daerah kabupaten kota untuk RPPLH kabupaten kota. RPPLH memuat rencana tentang pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dan adaptasi dan mitigasi. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu pemanfaatan. Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan beberapa bagian, yaitu keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditetapkan oleh menteri, gubernur, dan bupati. Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu pengendalian. Pengendalian di sini dibagi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada bagian umum. Yang pertama itu bagian umum, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup meliputi dari 3 bagian, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pengendalian perencanaan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan peran dan tanggung jawab masing-masing. Bagian yang kedua itu pencegahan. Instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL, UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup,
peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan yang terakhir itu instrumen lain sesuai dengan kebutuhan. Masuk ke bagian yang ketiga yaitu penanggulangan. Di sini setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan. Penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan satu, pemberian informasi peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua itu pengisolasian, yang ketiga penghentian sumber pencemaran, yang keempat ada cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagian yang keempat yaitu pemulihan. Setiap orang yang sudah melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama itu penghentian sumber pencemaran, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan yang terakhir cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sekarang masuk ke bab yang keempat yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui beberapa upaya. Yang pertama, konservasi sumber daya alam. Yang kedua, percadangan sumber daya alam. Yang ketiga, pelestarian fungsi atmosfer. Dan konservasi sumber daya alam meliputi beberapa kegiatan, yaitu perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Sekarang masuk ke bab yang kelima yaitu pengawasan. Pengawasan lingkungan hidup adalah sebagian kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawasan lingkungan hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Masuk ke bab yang keenam yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya mencapai ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.